Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Ibu doakan semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Dan Ibu mengingatkan agar kalian senantiasa menjaga protokol kesehatan. Apa itu? 1. Sering-sering mencuci tangan. Yang kedua, pakai masker jika kalian keluar rumah. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, ini penting ya, hindari kerumunan. Tidak usah keluar rumah, cukup di rumah saja kalau tidak ada perlu. Baik, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian ya di grup WA. Ya, alhamdulillah kalian hadir semua. Untuk memulai suatu kegiatan yang baik, kita harus berdoa ya. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, kita juga kan pembiasaan terlebih dahulu ya. Kita bacakan Asmaul Husna sampai yang kalian hafal sampai Al-Alim ya. Baik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rohim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Holik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gofar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alim. Kita sudah membacakan Al-Husna. Bu, kan? Apa namanya? Mengingatkan kalian tentang pelajaran yang minggu lalu ya. Lalu kita membahas apa? Kita membahas tentang perilaku terpuji. Jadi dengan tema tentang sikap sopan santun ada orang tua, ada guru, orang-orang lebih tua ya. Kemudian sekarang kita pun membahas tentang perilaku puji ya, tapi dengan tema yang berbeda, dengan subtema yang berbeda ya. Sekarang subtemanya adalah tolong menolong. Baik, ada yang tahu apa itu tolong menolong? Ya, tolong menolong artinya membantu orang. Ya bagus, betul ya. Namun sebelumnya jelaskan tentang materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati link YouTube yang Ibu berikan pada kalian nanti, kalian mengerti atau memahami apa itu tolong menolong. Dan yang kedua, dengan mengamati link YouTube, kalian bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang baru Ibu akan kirimkan link YouTube kepada kalian ya. Sudah Ibu kirimkan? Baik. Coba kalian buka link yang Ibu kirimkan. Ya. Baik. Ya. Kita pelajari bersama ya. Ibu akan berikan penjelasan sedikit tentang apa itu tolong menolong. Tolong menolong artinya saling membantu satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan menolong adalah membantu orang yang
yang sedang dalam kesulitan, ya. Nah, kemudian siapa saja yang harus kita tolong dan di mana? Kita harus menolong siapa saja, setiap orang yang membutuhkan bantuan kita, tanpa melihat agama ataupun suku bangsanya. Dan dimanapun kita wajib menolong orang, tidak mengenal waktu dan tempat, ya, mampu kita. Nah, tolong menolong itu kita bisa lakukan di yang pertama, tolong menolong di lingkungan keluarga. Misalnya, ya, di lingkungan keluarga itu artinya saling membantu sesama anggota keluarga. Misalnya, kalian membantu ibu mencuci piring, atau membantu ayah mencuci motor, atau yang lainnya. Kemudian, tolong menolong di lingkungan sekolah. Misalnya, kalian membantu teman yang terjatuh, atau memberikan pensil kepada teman yang pensilnya patah. Itu bagus, ya. Kemudian yang ketiga, tolong menolong di lingkungan masyarakat. Nah, itu artinya saling membantu sesama anggota masyarakat. Misalnya, kalian melihat Pak RT sedang membagikan surat undangan, kalian bantu, ya, untuk menyampaikan surat undangan kepada orang yang diundang. Kemudian, misalnya ada tetangga kalian, seorang ibu butuh bantuan kalian untuk membelikan obat di warung. Tuh, terus kalian tentu kalau kalian mampu, ya. Nah, apa? Dalam Islam kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan ingat, menolong orang itu harus ikhlas. Artinya tidak mengharapkan bayaran atau tidak mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong. Tapi kita hanya mengharapkan ridho Allah semata. Nah, dari pelajaran sikap tolong menolong itu, ibu akan memperlihatkan atau menampilkan 3 buah gambar, ya, yang nantinya harus kalian mati. Ikan, ya, apa gambarnya? Nah, di sini ada 3 buah gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Coba kalian amati dan perhatikan. Gambar 1, kegiatan apa? Gambar 2, kegiatan apa? Dan yang ketiga itu kegiatan apa? Selanjutnya, kalian harus menjawab pertanyaan setelah gambar ini. Ini kan pertanyaannya, ya. Ini pertanyaannya, ya. Nah, ceritakan apa yang terjadi pada gambar 1, 2, dan 3. Bisa dijawab? Ya. Gambar 1 adalah ada 2 orang anak yang sedang membantu ibunya merawat. Nah, bagus. Yang kedua, ya, ada seorang anak yang sedang membantu temannya yang terjatuh. Dan yang ketiga, ya, seorang kakak membantu adiknya bereskan tempat tidur. Baik, sekarang lanjut yang kedua, ya. Bagaimana sikap kalian setelah melihat ketiga gambar tadi? Ya, udah jawab? Terus, ya, jadi kita harus contoh apa yang terjadi di gambar tadi, ya. Bagus, yaitu sikap tolong menolong. Yang ketiga, gambar 3 adalah perilaku tolong menolong di mana? Nah, ayo jawab. Ya, yang ketiga adalah perilaku tolong menolong
di lingkungan keluarga. Baik, lanjut yang keempat ya. Dalam tolong-menolong kita harus, ayo jawab, harus apa? Masih ingat? Ya, kita harus ikhlas, tidak mengharap imbalan. Terus, yang kelima, siapa saja yang harus kita tolong? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, kita harus menolong setiap orang yang membutuhkan bantuan semampu kita. Ya, bagus. Nah, dari pembahasan kali ini, silahkan kalian diskusikan tentang materi kita hari ini. Jadi, kalian simpulkan ya, dan sampaikan hasil diskusi kalian. Baik. Dari hasil diskusi kalian bisa menyimpulkan ya, kita simpulkan bersama bahwa tolong menolong adalah perilaku yang terpuji. Tolong menolong dan dilakukan di lingkungan keluarga, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Baik. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian isi nanti ya. Melalui grup WA Ibu akan kirimkan tugas yang harus kalian tulis, nanti dikirimkan ke Ibu ya. Baik. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagai sesama manusia, kita diwajibkan untuk tolong-menolong. Kemudian, menolong itu harus dengan ikhlas. Tidak boleh mengharap imbalan atau mengharap balasan. Tetapi kita ikhlas hanya mengharap ridho Allah semata. Dan itu harus kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, aku akan menyampaikan materi yang akan datang, yaitu kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat. Coba diingat ya, hidup bersih dan sehat itu apa? Nanti kita akan bahas ke depan. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ayo kita tepuk tangan anak soleh. Karena perbuatan tolong-menolong adalah sikap terpuji dari seorang anak yang soleh. Yuk, kita tepuk tangan anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Yes, alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini selesai. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Dan tetap semangat belajarnya ya. warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi